seperti minggu yang kemarin? Masih. Coba kita tes dulu. Bagaimana kabarnya sekalian? Kalau Pak ditanya kabar, berarti nanti jawabannya baik, baik, Pak Haji. Alhamdulillah. Sehat, sehat Pak Haji. Allahu Akbar. Ulangi lagi ya. Bagaimana kabarnya aku sekalian? Baik, baik Pak Haji. Alhamdulillah. Sehat, sehat Pak Haji. Allahu Akbar. 10 kuliner 1. Transportasi dengan bisa. Anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul lagi ya. Dan terima kasih atas kehadiran kalian karena tadi kemarin sudah Bapak izinkan untuk dispensasi kegiatan pondok remaja kita ya. Gitu ya. Anakku sekalian, sebelum pembelajaran ini dimulai, sekarang tanggal 11. Silakan absen 11 siapa? Absen 11. Hanum ya, silakan bisa dipimpin berdoa. Ayo. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak sekalian. Hari ini kelihatannya masih banyak yang kosong. Siapa yang tidak masuk? Coba cek di kanan kirinya. Violin. Violin sama siapa yang masuk? Violin atau jangan? Violin. Sama siapa? Sakit ya? Naila sakit. Kalau violin? Non muslim ya. Zafir ini apa nama sekalian? Tidak ada nama. Nah, anakku sekalian, hari ini kita akan belajar pembelajaran kita di materi selanjutnya, yaitu tentang biografi. Namun sebelumnya, mari sebelum materi Pak disampaikan, silahkan kalian bisa duduk se-PW mungkin pada sekarang ya. Kalian nikmati tempat duduk kalian. Kalian hembuskan nafas kalian. Kalian ikuti seraya lagu yang akan Pak putar. Gitu ya? Ya. Silakan dilepaskan semuanya beban yang ada di pikiran kalian. Entah itu tadi berangkat bagaimana, di rumah bagaimana, di jalan bagaimana, ketemu teman bagaimana, dilepaskan dulu. Kita fokuskan untuk belajar ini ya. Yes. Siap? Siap. Bisa ditunjukkan perhatian. Bisa ditundukkan kepalanya. Rasakan hembusan nafasnya, kemudian kondisinya bagaimana, bisa fokus. Nah, perhatiannya kita relaksasi sebentar.
Ambil satu fokus. Tambahkan lagi konsentrasi. Kejar terus titik-titik. Perhatikan fokus itu, jangan sampai kendor. Kemudian lagu yang kedua ini, karena kalian sudah bisa fokus, silakan pribadi yang sudah fit, kamu ikuti, kita bernyanyi bersama-sama. Kamu ikuti apa yang Pak Adib sampaikan, satu nada. Kemudian nanti peragaannya, ketika Pak Adib meragakan apa, kalian harus fokus dan ikuti. Itu ya. Nah, kita coba ya. Tahan dulu, nanti bisa sampaikan di belakang ya. Ini bersama-sama. Kalau tadi habis, kalau sekarang hapus ya. Kita dapat dulu aja ya, karena kalian juga puasa. Ikuti apa yang kami sampaikan. Sepele mungkin santai saja. Yang keras loh ya. Sama-sama. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang pernah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Benar jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang bisa dihasilkan tangannya yang mau berpendapat. Silakan Pak Lina. Bukan dari ini ya. Iya. Kita tidak boleh putus asa dan harus tetap semangat menjalani hidup yang penuh dengan cobaan, karena hidup itu juga anugerah yang harus tetap disyukuri. Bagus sekali. Tepuk jam-jam. Jam-jam, pal-pal, jempol-jempol, Terus ada lagi anak sekalian yang berbuat. Ya silakan. Yuk. Manusia dituntut harus berpasrahkan diri kepada Tuhan. Bagus sekali. Tepuk jam-jam. jam-jam, pal-pal, jempol-jempol,
apa yang sudah kita relaksasi tadi, silakan smartphone-nya dikeluarkan. Ya. Pak Adit ingin Valina, silakan kalian ini sebentar. Nah, seperti biasanya ini adalah roda emosi yang kita sama-sama tahu. Nah, dari sebelum tadi kita relaksasi, dengan sesudah kalian menghadirkan diri sepenuhnya di kelas ini, silakan kalian pilih 2 emosi kalian. Ya, jangan dikirim dulu di grup, nanti sama-sama. Jangan sampai lupa disebutkan namanya, nama lengkapnya ditulis, dan jangan perlu diingat. Silakan namanya ditulis dengan menggunakan huruf Kapital. Silakan kalian tentukan 2 emosi sebelum tadi relaksasi dan sesudah kita belajar mindfulness moment. Ya, silakan. Nanti kalau sudah selesai jangan dikirim dulu, dikomando oleh Valina. Silakan. Sudah dikirimkan, sudah siap? Silakan ibu bisa dikirim. Ya, kalau sudah siap langsung dikirim di grup. Nah, pilih 2 emosi. Apapun itu terserah kalian, bebas. Sudah siap? Sudah. Silakan Valina bisa dibantu untuk mengkomando teman-teman. Silakan roda emosinya dikirim di grup. Silakan, jadi kirim. Ya. Tulis saja yang kamu rasakan. Tidak perlu takut, ya. Harus berani. Silakan. Sudah semua? Ya, terima kasih anakku sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran, adakah yang berani untuk menyampaikan atau berpendapat tentang roda emosinya hari ini? Silakan. Silakan. Oh ya, silakan Galo. Sebelum tadi bagaimana? Tadi saya gembira. Gembira. Nah, saya percaya. Ada cerita apa di balik percaya itu? Ya kan? Saya percaya pada diri saya sendiri bahwa saya bisa mulai bekerja saya sendiri. Terus percaya sama takdir Tuhan yang diberikan. Tapi itu banyak juga bagus sekali. Ya. Ada yang lain? Silakan. Silakan teman-teman. Valina, ya silakan Pak. Sebelum relaksasi saya merasa bosan, dan Bosan. setelah relaksasi saya merasa gembira. gembira, bosannya gimana ya? Bosan karena puasa ya. Puasa ya. Iya. Kemudian Setelah relaksasi sudah merenungkan coba diri sendiri, di situ ya gembira. gembira ya. Bagus sekali. Dari kedua yang disampaikan teman kita ini, ada yang mau berbagi atau umpan balik positif teman-teman? Valina bosan yang pertama, kalau Galo pertamanya gembira, kemudian percaya. Silakan bisa menyampaikan umpan baliknya dari teman kita ini. Ada yang menyampaikan? Silakan. Ayo. Salwa, ya silakan. Bagaimana tanggapan dari teman kita ini Salwa? Supaya tidak bosan harus bagaimana? Harus gembira. Apalagi teman-teman? Harus semangat. Bagus sekali. Nah, Bapak sekalian, karena kita sudah kalian lebih semangat lagi, ya. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk kuning. Akan belajar tentang ini, ya. Nah, ini
Hari ini kita akan belajar tentang kata kuncinya yaitu keteladanan dan keistimewaan biografi pahlawan. Nantinya anak sekalian setelah pembelajaran ini kalian bisa mencapai satu pembelajaran, yaitu kalian bisa mengolah, menginterpretasi, ya, menyebutkan keteladanan dan keistimewaan dari biografi yang akan kita pelajari. Nah, nanti peraturannya atau nanti kegiatannya apa saja yang kita lakukan? Yang pertama, nanti kalian bisa mengakses link yang sudah Pak diberikan. Nah, silakan dari link tersebut kalian bisa memilih sumber belajar yang sesuai dengan yang kemarin kita sudah melakukan asesmen diagnostik ya. Masih ingat kemarin ada berapa 3 gaya belajar? Satu kinestetik. Yang kedua visual. Yang ketiga auditor. Jadi nanti kali ini tersebut kalian bisa memilih, kemudian kalian belajar secara mandiri dulu, secara inquiry, kemudian nanti kalian bisa pada bentuk kelompok, ya, kita mengerjakan LKPD, kemudian nanti kalian di akhir pembelajaran perwakilan kelompoknya bisa mempresentasikan hasilnya di depan. Begitu ya nanti sekalian. Nah, sebelum kita ke pembelajaran inti, kemarin sudah di tanggal 17 ya. Nah, sekarang coba absen 16 bisa membacakan kesepakatan kelas kita. Silakan absen 12 ya Pak. Salwa, bisa dibacakan keras, yang lain bisa disimak ya. Kesepakatan belajar. 1. Seluruh murid memiliki kesempatan untuk berpendapat. Ya. Berpikiran terbuka dan saling menghormati. 3. Jika ada satu murid berbicara, maka murid yang lain mendengarkan. 4. Berpendapat setelah dipersilahkan. 5. Berpartisipasi penuh. Dan 6. Mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Sebelum kita masuki inti pembelajaran, tentunya di sana ada kata kunci yaitu kita harus gembira. Coba kalian tirukan emosi yang ada di sini semuanya ya. Ketika Pak Adi tirukan, semuanya harus konsentrasi ya. Bentar ya. Gak usah lihat kemana ya. Sudah? Saya tadi ya, saya cermati. 1, 2, 3. Bagus ya. Yang kedua, ya coba. Yang kedua. Ayo, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Nah, nanti sekalian kita tibalah pada kegiatan inti pembelajaran kita hari ini. Pembelajarannya Pak Adib sersan saja, saya tetap santai begitu. Nah, silakan kalian membuka link lagi yang sudah kalian pelajari di rumah, Google Drive-nya Pak Adi. Oke, yes. Sudah. Nah, coba dibuka. Tahu? Ya, coba dibuka. Ya. Sudah? Nah, yuk silakan bisa diakses. Kalian pilih sumber belajar sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Yang auditori bisa menyimak video dari kepahlawanan Ki Hajar Dewantara. Ya. Kemudian yang kinestetik bisa melihat
sebelum kita lanjutkan pembelajaran kali ini dari belajar kalian secara mandiri, apa yang kalian dapatkan dari sumber belajar tadi? Silakan. Ada yang mau pendapat? Ya, silakan. Mira. Oh iya sini. Ada yang angkat ya. Silakan ya sini. Kita sebagai anak bangsa penting untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Penting untuk mendapatkan pendidikan yang Berkualitas. Tepuk jam-jam. Jam-jam. Pal-pal. Jempal-jempal. Salut. Terima kasih ya sih. Ada yang lain? Anak sekalian, dari apa yang ada yang mau pendapat? Nah, silakan. Oh ya, Marina, bagaimana Marina? Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan berbandingnya yang unik. Tak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Jadi setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter yang berbeda-beda. Dan karakter itu unik. Tepuk jam-jam. Jam-jam. Pal-pal. Jempal-jempal. Terima kasih anak sekalian. Untuk pembelajaran selanjutnya, dari apa yang sudah kalian pelajari secara minggu ini dan mandiri tadi, Pak Adib akan membentuk satu kelompok. Tugas kalian nanti berdiskusi, gitu ya. Nah, kelompoknya satu kelompok terdiri dari 4. Silakan kalian hitung mulai dari sini ya, ke belakang dulu. Terus kembali ke sini, ya ini ke belakang, kembali ke belakang, kembali. Gitu ya. Hitung sampai 4. Ayo. 1, Yang keras. 2, 3, 4. 1. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 3. 1, 2, 3, 4, 1. Berapa? 2. Silakan yang kelompok 1 bisa kelompok dengan 1, coba. Yang 2 kelompok dengan 2, yang 3 kelompok dengan 3, yang 4 kelompok dengan 4. Pasti berikan waktu untuk 3 menit. Ayo, coba. Yang kelompok 1, ya. Ya, Pak. Ya, kita sepakat aja di sini kelompok 1. Silakan. Kemudian di sana kelompok 2. Di sana kelompok 3. Di sini kelompok 4. Di sana kelompok 5. Di sana 5 menit. Ayo. Bisa digeser bangkunya. Gitu loh.
diskusi Pak diberikan satu ini ya, satu ya. Silakan bisa berdiskusi. Oh, tadi ini itu anak saya salah siji cerita wish. Ini buat ditulis ini. Sejak ini apa Kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu biar suasananya cair. Kalau kemarin kita sudah dengan tepuk, dengan gerakan-gerakan, hari ini coba kita ice breaking secara pikiran kita ya. Pak Adit yakin kalau ada siswa yang cerdas, siswa yang teliti, ya. Coba dicermati di depan semuanya ya. Yang menjawab sesuai dari skala 18 yaitu silakan diajukan tangannya ya. Baik. Ya. Supaya diperhatikan dulu ya. Kita ya. Yang bisa silakan diajukan tangannya ya. Saya yakin adalah kalian adalah murid yang cerdas dan teliti pastinya. Coba temukan angka yang berbeda. Diajukan tangannya. Seri? Iya, seri berapa? 404. 404. Kita cek ya. Seri. 404. 40. Bagus ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Ayo, kelas mana yang perlu terlebih dahulu? 5. Acung, Acung. 4. Silakan Delsa. Nomor 3. Alasannya apa ya? Karena dari angka 1 itu kan selangnya menuju ke angka 3 itu lebih rendah dari yang menuju ke nomor 2. Akhirnya yang ketiga keisi dulu. Dan yang selang ke nomor 4 itu gelasnya tertutup. Ya, tertutup ya. Terus kalau mau ke nomor 5 itu selangnya yang tertutup. Betul teman-teman? Nomor 3. Kita beri pulang untuk jasa. Tepuk jam. Kita berikan ruang juga untuk sharing. Tepuk jam. Kita SBD lagi, coba kerja lagi. Dibaguskan lagi, ayo dibaguskan lagi. Ayo, ada ditemukan 3 perbedaan. Ngacung.
Silakan Galuh. Muka dari perempuan. Yang satunya Muka. tersenyum, satunya cemberut. Kita simak dulu, bagus ya. Kita simak dulu. Ayo, yang lain, yang lain. Apa yang berbeda dari gambar ini? Ya. Hidungnya yang laki-laki, yang satunya lurus, satunya Kita simak dulu, bagus. Ayo, yang lain. Sibuk. Yang lain? Yang lain? Ngacung? Sherly, ya, sandalnya bagaimana? Siapa di sana? Siapa? Warnanya itu yang satu agak terang, yang satu agak gelap. Boleh, ya kita cek ya. Siapakah yang benar hari ini? Kita cek. Ya. Oi, yang benar juga kita lihat dulu hidungnya sama tidak? Yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Nah, ini tangannya cukup berbeda. Ya. Kemudian ya, sandalnya ya. Berarti siapa yang betul lagi jawabannya? Sherly sama Fahri. Kita berikan aplaus untuk mereka berdua. Tepuk jam-jam. Jam-jam, pawal, jempol-jempol, salut. Nah, coba satu lagi ya. Yes. Ada gambar bersama saja. Langsung. Yes. Beruang, anjing, kera, kucing. 4 ya. Ayo, Vicky. Kelelawar. Nah, kita cek dulu. Siput mana siput? Ada gajah. Siapa gajah? Oh baik, ya kita cek ya bersama-sama ya. Beruang, Kelelawar, anjing, berarti ada berapa? 3. Ayo, selanjutnya. Ngacung. Gimana gambarnya? Di bajunya kita cek. Lalu. Bagus sekali. Yes. Ada berapa semangka? Ayo. Ngacung. 4. 5. Hitung dulu. Biasa? 5. Kita cek dulu ya. Ini di bawah lagi. Kita cek ya. Oh, pintar sekali. Mana hobinya ini ke? situ, Ini ke? di bawah, Ini ke? ini ke situ. Berarti ada? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Coba cek. Ya. Nyata pikirnya semuanya. Kita beri aplaus untuk teman kita semua. Untuk kalian, silakan dari anggota kelompok perwakilan bisa diskusikan. Siapa yang sudah siap, silakan bisa dipresentasikan hasil diskusinya di depan. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Sebelum masuk, halo, ya silakan. Sebentar, Pak. Hmm. Saya. Dulu ya, halo dulu. Halo. Nah, yuk, ya. Ini ikut ya, Pak. Nah, yuk. Yuk. Silakan. Halo. Silakan. Halo. Sudah di drop. Silakan. Ya. Sudah.
Kita berikan tepuk kereta api untuk Galuh. Ya, ketika nanti Galuh sudah selesai, salam bagi kita penting. Ayo, 1, 2, 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang jawaban dari teks biografi Ki Hajar Dewantara. Di situ ada rekan saya, yang pertama ada Salwa, yang kedua ada Desya, yang ketiga ada Tiara, yang keempat ada David, dan yang kelima ada Kamal, yang keenam ada Habibi, dan yang ketujuh terutama saya sendiri, Galuh. Dalam apa? Produknya? Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan dalam bentuk PowerPoint. Sudah dikirim bentuk ya? Silakan dicermati, yuk dijelaskan. Disampaikan. Yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantara tidak lagi menggunakan gelar kebangsawaan dan nama pemberian orang tuanya agar bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan dapat bebas dekat dengan rakyat, baik fisik maupun hatinya dalam teks tersebut. Oke, saya akan menjawab yang pertama. Yang dimaksud dapat bebas dekat dengan rakyat baik secara fisik maupun hatinya adalah bahwa Ki Hajar Dewantara tak menggunakan gelar kebangsawanan agar dapat lebih dekat dengan rakyat, karena pada zaman dahulu akan ada rasa berjarak jika berdekatan dengan para bangsawan. Kita lanjut yang kedua. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis andal. Apa saja bukti-bukti yang menunjukkan beliau sebagai penulis andal dalam teks tersebut? Jawabannya adalah keandalan Ki Hajar Dewantara dibuktikan dengan sosoknya yang dipercaya sebagai Dr. Randas Cipta Mangunkusumo. Yang ketiga ada kemudian bagaimana Ki Hajar Dewantara yang diasingkan bisa kembali ke Indonesia dan mendirikan sekolah. Next yang ke-10. Berdasarkan pengetahuan kalian tentang Ki Hajar Dewantara, tulislah sebuah keterangan singkat berjudul Seandainya Aku Adalah Ki Hajar Dewantara. Seandainya aku adalah Ki Hajar Dewantara, aku tidak akan mengubah jalan hidupku untuk tertarik pada pendidikan. Terus berjuang untuk tetap membuat bangsa Indonesia memiliki akses yang sama dalam mengenyam pendidikan. Aku tidak akan pernah menyesali bahwa saat dibuang ke Belanda. Sebab justru di sana aku menemukan inspirasi untuk memajukan bangsaku. Dan yang terakhir ada sebuah kesimpulan dari kegiatan yang sudah dilakukan. Ki Hajar Dewantara memberikan pikiran tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut KHD, pendidikan bertujuan untuk menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya sekuat kodrat yang ada pada anak-anak, tidak dapat memberikan lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan pada kodrat anak. Sudah, sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada. Silakan, Marina. Ya, silakan. Tadi kan disebutkan jawabannya pada nomor 3. Perguruan dan mahasiswa sangat penting karena memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk mendapatkan hak pendidikan seperti halnya priayi dan orang Belanda. Apa sih yang dimaksud dengan priayi itu? Silakan, bagus. Ya.
Bisa ditanggapi dulu. Ada yang mau menanggapi apa priayi itu yang ditanyakan Pak Lina? Silakan. Yuk, silakan. Oh ya, baik. Jelas saja. Priayi adalah istilah dalam kebudayaan Jawa untuk kelas sosial dalam golongan bangsawan. Suatu golongan tertinggi dalam masyarakat karena memiliki keturunan dari keluarga kerajaan. Bagus ya. Kayak Dinda. Ada yang lain? Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Ya, sebelum dikembalikan ke saudara penanya atau saudari penanya, ada yang menambahkan? Nah, kalau tidak ada bagaimana? Sudah ya. Kita berikan applause untuk, kita berikan tepuk jam-jam untuk Hanu, untuk Delsa, untuk Valina. 1, 2, 3, tepuk jam-jam. Jam-jam. Pal-pal. Jempol-jempol. Bagus ya. Terima kasih. Teman-teman sekalian, aku bisa tutup. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dikirim di grup ya, nanti bisa dikirim di linknya Pak Adit ya. Ya, terima kasih. Tadi dalam bentuk apa? PowerPoint. Bagus ya. Silakan untuk berikutnya kelompok yang selanjutnya siapa? Yang sudah siap? Ya. Yang dapat ditunjuk. Wah, silakan sharing ya. Kita bukan tepuk kereta api sharing. Disampaikan kasih suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok saya dari perwakilan kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini ada rekan saya yaitu Kakak, Silvi, Ayah, Salam, dan Tiu. Pertanyaan pertama, jelaskan yang dimaksud dapat bebas dekat dengan rakyat baik secara Disampaikan dalam bentuk apa ini? Produknya poster. Bagus ya. Posternya sudah dikirim di grup. Sudah ya. Sudah dicermati teman-teman di grup ya. Silakan dijelaskan. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dapat bebas dekat secara fisik maupun hatinya. Secara fisik, bersosialisasi dengan rakyat, berkegiatan bersama khususnya dalam bidang pendidikan. Secara hati, dapat dengan harapan tak akan ada sekat antara beliau dan rakyat dan beliau bisa menjadi bagian dari rakyat. Yang kedua, bukti-bukti beliau adalah seorang penulis handal. Yang pertama, dahulu beliau sempat bekerja sebagai seorang wartawan. Di antaranya Widu Java, Sedio Tomo, The Express, dan Kaum Muda. Dan tulisan yang dahulunya bertema tentang politik dirubah menjadi tema pendidikan dan kebudayaan. Yang nomor 3, pentingnya perguruan tinggi yang dibentuk di Hajar Dewantoro. Perguruan nasional taman siswa sangat penting bagi pribumi, sebab perguruan tersebut sebagai suatu lembaga pendidikan yang memberikannya bertema politik berubah menjadi tema pendidikan dan kebudayaan. Yang tadi dijelaskan pada jawaban nomor 2. Nomor 2. Sudah jelas pertanyaannya? Ya, yuk. Bisa diulangi lagi dulu. Mengapa? Mengapa? Tulisan yang awalnya bertema politik dirubah menjadi tema pendidikan dan kebudayaan. Silakan. Menarik sekali, guys. Silakan. Sebelum tema politik diubah menjadi tema pendidikan. Kenapa tersebut? Gitu ya. Ayo.
Siapa sebelum anggota kelompoknya ada yang mau menambahkan, menanggapi? Yang lain? Ayo. Silakan bisa berpendapat, jangan takut, nah, tidak ada yang salah. Ayo. Coba. Ayo. Silakan. Mengapa di biografi Ki Hajar Dewantara itu kan tertulis politik yang pertama, terus kemudian diubah menjadi pendidikan. Kenapa sebenarnya? Silakan. Yuk. Silakan. Mengapa yang tadinya di biografi Pak Ki Hajar Dewantara itu bertemakan politik kan? Kemudian diubah menjadi pendidikan. Kenapa? Silakan. Silakan. Oh ya, saya bagus. Nah, bagaimana tadi? Ini menjelaskan pengaruh politik dalam dunia pendidikan. Ketiga, ada 5 pengaruh politik terhadap pendidikan, yaitu politik berpengaruh pada aktivitas pendidikan dalam penciptaan nilai-nilai dan harapan warga negara. Seperti apa yang dibutuhkan oleh negara. 2. Politik berpengaruh pada anggaran pendidikan. 3. Politik berpengaruh terhadap sumber daya pendidikan. Yes. Ya, sudah? Bagus. Yang lain? Saya ada tambahan jawaban. Ya. Dari kelompok berapa? Baru? Dari kelompok 1. Kelompok 1 ya. Yang lain diperhatikan dulu. Ya. Dikarenakan pendidikan politik dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat serta dapat memaksimalkan partisipasi aktif masyarakat dalam berpolitik. Berpolitik ini tidak hanya terbatas dalam hajatan, pemilu ataupun pilkada saja, akan tetapi dalam arti yang lebih luas. Punjayanto menjelaskan bahwa peran pendidikan politik bagi masyarakat diantaranya adalah dapat membentuk masyarakat yang mandiri dan kritis, mendorong masyarakat yang sadar politik, serta meminimalkan konflik di tengah masyarakat. Bagus ya. Silakan ada yang menambahkan mengapa kok dari politik diganti menjadi pendidikan? Ada yang menambahkan? Tidak? Tidak ada ya. Kalau sudah tidak ada, kita berikan applause untuk Sherin, kita berikan applause untuk Halo, kita berikan applause untuk Valina, kita berikan applause untuk siapa tadi? Ya. Ya, kita berikan applause. Tepuk jam-jam. Jam-jam. Pal. Jempal. Terima kasih. Saya bisa kembali. Terus kalian presentasi yang sangat bagus ya, di mana ada beberapa hal yang sudah disampaikan ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk kuning, tepuk hijau. Ya, ada beberapa hal yang Pak garis bawahi, ada 2 tadi ya. Yang pertama ada istilah priai ya. Priai itu betul yang dikatakan Halo, priai desa, bahwa priai ini adalah golongan bangsawan. Namanya bangsawan berarti ada dari putri raja, ada dari lingkup kerajaan tersebut. Ya. Jadi dulu pendidikan itu berada pada lingkup bangsawan, begitu ya. Yang kedua ada istilah mengapa dari tadi apa? Dari politik diubah menjadi pendidikan. Nah, pada saat itu politik ini masih bersifat atau image-nya kekuasaan, gitu ya. Sedangkan mengapa Ki Hajar Dewantara ini mengubah menjadi pendidikan? Karena pendidikan itu merupakan satu kata pendidikan. Berasal dari kata apa pendidikan? Mendidik. Berasal dari kata dididik. Ada imbuhan pe dan akhiran di.
Berarti pendidikan di sini maknanya adalah proses manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang sudah tahu menjadi meningkat tahu, dan dari tahu dan tidak tahu menjadi tahu. Diskusinya berjalan dengan baik. Ya, ada kelompok yang sudah maju, tolong diperhatikan. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Pak Adin ingin ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Silakan Mbak Nina. Hari ini. Silakan. Tepuk satu, tepuk dua. Silakan Mbak Nina. Hari ini kita sudah belajar. Pada pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi, Ya. pada awal pembelajaran kita ada Refleksi. relaksasi, dan itu sangat berpengaruh banget karena yang awalnya kita tidak mood menjadi yang meningkat. Nah terus kita dapat mengetahui biografi secara jelas, baik seperti tentang struktur, perasaan, ciri-ciri teks biografi. Nah, kita juga mendapatkan roda emosi yang itu sangat berfungsi untuk melegakan hati, karena kita bisa sharing kepada teman-teman dan mendapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi